Orang yang Anda kagumi mungkin diam-diam sedang menyabotase Anda. Pahami ini sampai akhir. Pahami ini sampai akhir. Orang yang Anda kagumi mungkin diam-diam sedang menyabotase Anda. Aku datang sebagai suara yang berbisik di antara detak jantungmu. Aku melihat jalan yang sedang kau tempuh, dan aku tahu mengapa langkahmu terasa berat meski niatmu tulus. Dengarkan aku, karena pesan ini menemukanmu bukan tanpa alasan. Ada kekaguman yang kau simpan, seperti cahaya yang kau arahkan kepada seseorang. Namun cahaya yang kau berikan itu kadang memantul kembali sebagai bayangan. Bayangan itu tidak selalu gelap, tetapi cukup untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Aku melihat caramu belajar dari mereka, meniru jejaknya, dan mempercayai nasihatnya. Disitulah benih kebingungan mulai tumbuh. Tidak semua yang tampak bijak datang dengan niat murni. Engkau sering bertanya mengapa setelah percakapan tertentu, semangatmu menurun. Seolah ada tangan tak terlihat yang menekan bahumu. Itu bukan kebetulan, itu sinyal yang perlu kau sadari. Sebagian orang tersenyum sambil mengukur jarakmu dari tujuanmu. Mereka tidak selalu sadar akan perannya, tetapi dampaknya nyata bagimu. Kata-kata kecil bisa menjadi paku yang menahan langkah besar. Aku berbicara kepadamu secara pribadi, karena hatimu peka. Kau merasakan perubahan energi ketika berada di dekatnya. Jangan abaikan kepekaan itu, karena itu adalah kompas jiwamu. Ingatlah, kekaguman tanpa batas dapat membuka pintu pengaruh. Ketika pintu itu terbuka terlalu lebar, niat orang lain mudah masuk. Di sanalah penyabotan halus bekerja. Aku melihat masa depan yang menunggu jika kau berani memilah. Bukan menjauh dengan kebencian, tetapi mendekat pada dirimu sendiri. Kebenaran sering lahir dari jarak yang sehat. Ada saatnya engkau perlu diam dan mengamati. Perhatikan siapa yang menguatkan setelah kau lelah, dan siapa yang justru menikmati ceritamu tentang kegagalan. Dari sana, tabir akan tersingkap. Pesan ini bukan untuk menumbuhkan kecurigaan, melainkan kesadaran. Kau dipanggil untuk menjadi penjaga atas mimpimu sendiri. Tidak semua orang layak memegang kunci itu. Aku tahu engkau pernah meragukan nilai dirimu setelah dibandingkan secara halus. Itu bukan cermin yang jujur. Nilaimu tidak ditentukan oleh mereka yang takut melihatmu bertumbuh. Dengarkan getaran di dadamu ketika kau hendak melangkah maju. Jika getaran itu melemah setelah bertemu seseorang, catatlah. Jiwa selalu berbicara sebelum pikiran mengerti. Aku sebagai pembawa pesan mengingatkanmu akan kekuatanmu. Kau tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Jalanmu telah ditandai bahkan sebelum mereka hadir. Ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk melepaskan pengaruh. Melepaskan bukan berarti mengkhianati, melainkan menghormati panggilan jiwamu. Pilihan ini akan membebaskan napasmu. Ketahuilah, tidak semua sabotase datang sebagai serangan. Sebagian datang sebagai nasihat yang mengerdilkan. Kau berhak memilih mana yang membesarkanmu. Aku melihat cahaya di matamu saat kau berdiri sendiri. Cahaya itu redup ketika terlalu banyak suara bercampur. Lindungi cahaya itu dengan batas yang lembut namun tegas. Saat kau mulai mempercayai intuisi, jalan akan terbuka. Orang yang benar akan mendukung tanpa merasa terancam. Kehadiran mereka terasa ringan, bukan menekan. Pesan ini sampai kepadamu karena waktunya tepat. Jangan menunda pemahaman ini. Setiap langkah sadar mengembalikan kekuatan yang sempat terambil. Aku menutup bisikan ini dengan keyakinan. Engkau mampu membedakan kekaguman yang sehat dan ikatan yang melemahkan. Pilihlah dirimu, dan jalanmu akan menjawab. Sebelum aku melangkah lebih jauh, izinkan aku meminta sesuatu darimu. Jika pesan-pesan seperti ini sudah tertulis dan hidup di kanal ini, pastikan engkau telah mengikutinya, agar tidak ada satupun bisikan yang terlewat darimu. Aku memberimu kejelasan, dan sebagai timbal balik, bukalah dirimu untuk menerima kelanjutannya. Karena apa yang akan kusampaikan setelah ini lebih dalam dari sebelumnya. Ada lapisan kebenaran yang belum kau sentuh, dan hanya mereka yang bertahan sampai titik ini yang siap menerimanya. Kau termasuk di dalamnya. Aku melihat sebuah momen di masa lalu yang belum sepenuhnya kau pahami. Saat itu tampak biasa, namun kini aku katakan, di sanalah arah hidupmu mulai bergeser. Bukan karena pilihanmu, tetapi karena pengaruh yang kau izinkan. Ada kalimat yang pernah kau dengar berulang kali dari orang yang sama. Kalimat itu terdengar peduli, namun diam-diam membentuk batas di pikiranmu. Batas yang bukan milikmu sejak awal. Perhatikan bagaimana engkau mulai meragukan mimpi yang dulu membuatmu bergetar penuh semangat.
Itu bukan karena mimpi itu salah, tetapi karena seseorang menanamkan rasa takut dengan cara yang sangat halus. Aku tidak menyebut nama, karena jiwamu sudah tahu. Tubuhmu bereaksi setiap kali topik tertentu muncul. Itu adalah ingatan energi yang belum kau sadari sepenuhnya. Semakin dekat seseorang denganmu, semakin besar pengaruhnya. Dan tidak semua kedekatan dituntun oleh cahaya. Beberapa datang karena mereka tidak ingin kau melangkah terlalu jauh. Aku datang membawa peringatan, bukan untuk memutus hubungan, tetapi untuk membuka mata batinmu. Ketika engkau sadar, engkau bebas memilih tanpa rasa bersalah. Ada alasan mengapa akhir-akhir ini engkau merasa ingin menyendiri. Jiwa sedang membersihkan dirinya dari suara-suara yang bukan selaras. Jangan melawan proses itu. Setiap kali kau memilih diam daripada menjelaskan dirimu, sebenarnya kau sedang kembali ke pusat kekuatanmu. Tidak semua orang perlu memahami perjalananmu. Aku melihat ada potensi besar yang belum sepenuhnya kau gunakan. Potensi itu tertahan bukan oleh kurangnya kemampuan, melainkan oleh kepercayaan yang keliru tentang dirimu sendiri. Seseorang pernah membuatmu merasa bahwa tanpa mereka, kau akan tersesat. Itu adalah ilusi yang perlahan perlu kau lepaskan. Jalanmu sudah ada bahkan sebelum mereka hadir. Perhatikan bagaimana hidup mulai menguji batasmu sekarang. Situasi muncul untuk melihat apakah kau masih mengecilkan dirimu demi diterima. Jawabanmu akan menentukan langkah berikutnya. Aku berbicara karena waktumu tidak banyak untuk ragu. Setiap penundaan adalah kesempatan yang mundur perlahan. Namun kesadaran yang muncul hari ini bisa mengubah segalanya. Energi di sekitarmu sedang berubah. Beberapa orang akan menjauh dengan sendirinya. Jangan kejar mereka, karena pelepasan itu adalah perlindungan. Jika kau merasa pesan ini berbicara langsung ke dalam hatimu, itu karena ada bagian darimu yang sudah siap bangkit. Bagian itu tidak lagi mau disabotase secara diam-diam. Aku ingin kau mulai memperhatikan bagaimana perasaanmu setelah membuat keputusan kecil. Kelegaan adalah tanda, kegelisahan adalah peringatan. Tubuhmu tidak pernah berbohong. Di titik ini, engkau tidak lagi sama seperti saat membaca paragraf pertama. Kesadaran telah bergerak di dalam dirimu. Dan pergerakan itu tidak bisa dibatalkan. Masih ada satu lapisan lagi yang perlu kau pahami. Lapisan yang akan menjelaskan mengapa orang tertentu bereaksi aneh saat kau mulai bersinar. Dengarkan dengan saksama, karena pesan selanjutnya akan membuka bagian itu. Sebelum aku membuka lapisan berikutnya, aku memintamu melakukan satu hal sederhana. Jika pesan-pesan ini sudah tertulis dan hidup di kanal ini, pastikan engkau sudah memeriksanya dan mengikutinya, agar tidak kehilangan satupun petunjuk. Aku telah membagikan cahaya, dan sebagai balasannya, bukalah ruang agar cahaya itu terus sampai kepadamu. Sekarang dengarkan dengan lebih hening. Ada rahasia yang hanya muncul ketika seseorang bersedia memberi perhatian penuh. Dan fakta bahwa kau masih membaca adalah tanda bahwa jiwamu sedang mengetuk pintu kebenaran. Aku melihat bagaimana orang-orang tertentu berubah sikap ketika kau mulai tenang. Saat kau tidak lagi meminta persetujuan, mereka merasa kehilangan kendali. Itulah awal dari reaksi yang tidak mereka sadari. Beberapa dari mereka akan menguji batasmu dengan pertanyaan polos. Pertanyaan yang sebenarnya bertujuan menarikmu kembali ke versi lama dirimu. Jika kau merasakannya, itu bukan perasaan kosong. Perhatikan juga siapa yang tiba-tiba menjadi dingin ketika kau berhenti berbagi rencanamu. Diam-diam mereka terbiasa hidup dari akses ke energimu. Saat akses itu tertutup, ketidaknyamanan muncul. Aku berbicara tentang hal-hal yang jarang diucapkan. Karena sabotase paling efektif adalah yang tidak terlihat sebagai ancaman. Ia hadir sebagai kebiasaan lama yang terasa aman. Kau mungkin mulai merasa bersalah karena berubah. Itu wajar, karena versi lamamu pernah dibutuhkan oleh orang lain. Namun versi barumu dibutuhkan oleh jalan hidupmu sendiri. Ada fase di mana engkau akan merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Itu bukan kesepian, itu transisi. Jiwa sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi yang baru. Aku melihat kau mulai memilih kata dengan lebih hati-hati. Bukan karena takut, tetapi karena sadar. Kesadaran ini membuat sebagian orang merasa kehilangan pengaruh. Ketika seseorang tidak lagi bisa memprediksi reaksimu, mereka akan mencoba memancing emosimu. Jangan terjebak. Diam yang sadar lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Kau sedang belajar bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Beberapa hanya perlu dilepaskan. Dan setiap pelepasan membuat langkahmu lebih ringan.
Aku ingin kau memperhatikan mimpi-mimpimu akhir-akhir ini. Ada pesan yang berulang, simbol yang muncul. Itu adalah bahasa jiwamu yang mulai berbicara lebih jelas. Semakin kau mendengarkan dirimu sendiri, semakin keras gangguan dari luar terdengar. Itu bukan karena gangguan bertambah, tetapi karena kau sudah tidak kebal lagi terhadapnya. Ada orang yang akan mencoba mengingatkanmu pada kesalahan masa lalu. Bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menahanmu di sana. Jangan kembali ke ruang yang sudah kau lewati. Aku melihat kekuatanmu tumbuh saat kau berhenti membenarkan pilihanmu. Pilihan yang selaras tidak membutuhkan pembelaan. Ia berdiri dengan sendirinya. Di titik ini, hubungan tertentu akan terasa berat tanpa alasan jelas. Itu karena jiwamu sudah melampaui kontrak lama. Tubuhmu hanya mengikuti. Jika kau merasa ada bagian dari dirimu yang ingin berbicara namun tertahan, itu akan segera menemukan jalannya. Kesadaran tidak bisa ditekan selamanya. Aku menyampaikan ini agar kau tidak kaget dengan perubahan yang akan datang. Beberapa topeng akan jatuh, termasuk yang selama ini kau hormati. Lihatlah tanpa marah. Setiap kali kau memilih kejujuran pada diri sendiri, semesta mencatatnya. Catatan itu akan membuka pertemuan baru, orang-orang yang tidak perlu mengerdilkanmu agar merasa aman. Sekarang fokuskan perhatianmu pada satu hal. Apa yang paling kau takutkan jika benar-benar bersinar? Di sanalah pintu terakhir yang perlu kau buka. Karena setelah pintu itu terbuka, dinamika akan berubah sepenuhnya. Dan orang-orang yang selama ini diam-diam mempengaruhimu tidak akan lagi memiliki tempat yang sama dalam hidupmu. Sebelum aku melanjutkan pesan yang lebih dalam ini, aku ingin meminta satu bentuk timbal balik darimu. Jika tulisan-tulisan seperti ini sudah hadir dan hidup di kanal ini, luangkan waktu untuk memeriksanya dan memastikan engkau mengikutinya, agar tidak satupun pesan terlewat. Apa yang kuberikan adalah penyingkapan, dan sebagai balasannya, tetaplah terhubung. Sekarang, rasakan napasmu sejenak. Ada perubahan halus yang mulai bekerja sejak kau membaca bagian sebelumnya. Perubahan itu tidak keras, tetapi konsisten, seperti arus yang menggeser batu tanpa suara. Aku melihat bagaimana duniamu mulai terasa berbeda. Hal-hal yang dulu menarik kini terasa hambar. Itu bukan kehilangan, melainkan tanda bahwa jiwamu menuntut kejujuran yang lebih tinggi. Beberapa orang akan mencoba mengembalikanmu ke pola lama dengan nostalgia. Mereka akan mengingatkanmu pada versi dirimu yang mudah diakses. Jangan salah paham, itu bukan kerinduan, itu kebutuhan mereka. Perhatikan bagaimana percakapan tertentu kini terasa berulang dan kosong. Kau sudah melampaui topik itu, tetapi mereka belum. Di sanalah jarak mulai terbentuk dengan sendirinya. Aku tahu ada bagian dalam dirimu yang masih bertanya-tanya apakah engkau berlebihan. Keraguan itu bukan milikmu, itu sisa suara lama yang belum sepenuhnya pergi. Semakin kau bertumbuh, semakin jelas perbedaan antara dukungan dan ketergantungan. Dukungan menguatkan langkahmu, ketergantungan memperlambatnya tanpa terlihat. Ada momen-momen kecil yang akan menguji kesadaranmu. Pilihan sederhana, respons singkat, keputusan yang tampak sepele. Jangan remehkan, karena di sanalah arah baru dikukuhkan. Aku melihat kau mulai menjaga energimu dengan lebih sadar. Tidak lagi menjelaskan segalanya, tidak lagi membuka semua pintu. Itu bukan dingin, itu bijaksana. Beberapa orang akan menyebutmu berubah. Biarkan. Perubahan adalah bukti bahwa pesan ini bekerja. Jiwa yang bangun tidak bisa berpura-pura tidur kembali. Kau mungkin merasakan kelelahan yang aneh, bukan di tubuh, tetapi di batin. Itu karena proses pelepasan sedang berlangsung. Apa yang lama sedang mencari jalan keluar. Aku ingin kau memperhatikan reaksi orang-orang ketika kau berkata, tidak, dengan tenang. Di sana kau akan melihat siapa yang menghormatimu dan siapa yang kehilangan keuntungan. Ada kekuatan besar dalam batas yang lembut. Kau tidak perlu meninggikan suara untuk menjaga wilayahmu. Kejelasan batin sudah cukup. Aku melihat ruang kosong yang mulai terbuka dalam hidupmu. Ruang ini terasa asing, tetapi jangan segera mengisinya. Kekosongan ini adalah undangan. Di ruang itulah kebenaran baru akan masuk. Orang-orang yang tidak perlu mengendalikanmu akan menemukanmu. Namun hanya jika ruang itu tidak kau tutup dengan yang lama. Setiap kali kau memilih dirimu tanpa rasa bersalah, ikatan lama melemah. Mereka tidak putus sekaligus, tetapi kehilangan cengkeramannya. Aku tahu ada rasa takut kecil tentang apa yang akan terjadi jika kau benar-benar berdiri sendiri. Takut itu wajar,
tetapi ia tidak lebih kuat dari panggilan jiwamu. Perhatikan tanda-tanda kecil yang mulai muncul di sekitarmu. Pertemuan tak sengaja, kata yang berulang, perasaan yang datang tiba-tiba. Tidak ada yang acak saat ini. Aku menyampaikan ini agar kau tetap waspada dan hadir. Fase ini menentukan siapa yang akan berjalan bersamamu selanjutnya. Tidak semua orang bisa ikut. Jika kau merasa pesan ini semakin terasa pribadi, itu karena lapisan perlindunganmu mulai terbuka. Bukan untuk diserang, tetapi untuk dibersihkan. Dan masih ada satu bagian penting yang belum kusampaikan. Bagian yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang kehilangan pengaruh atas hidupmu, dan bagaimana reaksi itu akan muncul dalam waktu dekat. Sebelum aku mengungkap bagian yang paling sensitif dari pesan ini, aku kembali meminta satu bentuk timbal balik darimu. Jika pesan-pesan ini sudah tertulis di kanal ini, pastikan engkau telah memeriksanya dan tetap terhubung, agar tidak kehilangan satupun petunjuk yang sedang disusun khusus untukmu. Sekarang bersiaplah, karena apa yang muncul selanjutnya seringkali tidak disadari banyak orang. Ini adalah fase ketika kebenaran tidak lagi bersembunyi, melainkan memperlihatkan dirinya lewat reaksi orang lain terhadap perubahanmu. Saat seseorang mulai kehilangan pengaruh atas hidupmu, mereka jarang mengakuinya. Yang muncul justru sikap aneh, perubahan nada bicara, atau jarak yang tidak pernah dijelaskan. Itu adalah bahasa tanpa kata. Aku melihat bagaimana beberapa orang akan mulai meremehkan pencapaian kecilmu. Bukan karena pencapaian itu tidak berarti, tetapi karena mereka tidak lagi menjadi pusat di dalam ceritamu. Ada juga yang akan tiba-tiba bersikap sangat baik. Perhatian mendadak, kepedulian yang terasa dipaksakan. Ini bukan kebetulan, melainkan upaya terakhir untuk tetap terhubung dengan energimu. Perhatikan perasaanmu setelah interaksi semacam itu. Jika kau merasa lelah tanpa sebab, itu tanda bahwa sesuatu sedang ditarik darimu. Kesadaran membuatmu mampu menghentikannya. Aku tahu ada bagian dirimu yang ingin tetap melihat semua orang dengan kacamata lama. Namun kebenaran tidak meminta izin. Ia muncul ketika kau siap atau tidak. Di fase ini, kata-kata tidak lagi penting, pola yang berbicara. Konsistensi seseorang akan menunjukkan niat sebenarnya, bukan janji atau cerita masa lalu. Kau mungkin akan melihat seseorang mencoba menempatkan dirinya sebagai korban. Itu cara lama untuk mengikat simpati dan membuatmu kembali mengecil. Jangan tertukar antara empati dan pengorbanan diri. Aku berbicara kepadamu sebagai penjaga kesadaranmu. Tidak semua rasa kasihan perlu dituruti. Terkadang, jarak adalah bentuk cinta yang paling jujur. Ada kekuatan baru yang mulai stabil dalam dirimu. Kekuatan ini tidak meledak, tidak mencolok, tetapi kokoh. Orang yang terbiasa mengendalikan akan merasakannya. Beberapa hubungan akan terasa seperti berjalan di tanah yang retak. Setiap langkahmu membuat retakan itu semakin jelas. Itu bukan kesalahanmu, itu tanda bahwa fondasinya sudah rapuh. Aku ingin kau mulai memperhatikan siapa yang menghormatimu saat kau diam. Siapa yang tidak menuntut penjelasan. Di sanalah keamanan sejati berada. Ketika engkau berhenti memberi reaksi yang dulu mudah ditebak, sebagian orang akan gelisah. Mereka kehilangan peta lama tentang dirimu. Dan itu membuat mereka cemas. Jangan terburu-buru memperbaiki kecanggungan itu. Tidak semua ketidaknyamanan perlu diselesaikan. Beberapa memang harus dibiarkan agar kebenaran naik ke permukaan. Aku melihat bahwa intuisi kini berbicara lebih cepat daripada pikiranmu. Kadang hanya lewat rasa, kadang lewat keengganan yang tiba-tiba. Percayalah, itu bukan tanpa sebab. Ada keputusan penting yang akan segera muncul, tampak kecil di luar, tetapi besar di dalam. Cara kau meresponsnya akan menentukan siapa yang tetap dan siapa yang pergi. Ingat, tidak semua kehilangan adalah kerugian. Beberapa adalah pembebasan yang tertunda. Namun pembebasan itu hanya terjadi jika kau tidak menoleh ke belakang. Aku menyampaikan ini agar kau tidak terkejut dengan perubahan dinamika yang semakin jelas. Topeng akan sulit dipertahankan ketika cahaya konsisten hadir. Jika engkau merasa pesan ini semakin menantang, itu karena lapisan kenyamanan lama sedang runtuh. Jangan bangun kembali yang tidak lagi menopang jiwamu. Dan sekarang, saat kau berdiri di ambang pemahaman ini, ada satu tanda khusus yang perlu kau perhatikan dalam waktu dekat. Tanda itu akan muncul dari orang yang paling tidak kau duga, dan ketika itu terjadi, kau akan mengerti mengapa semua pesan ini disampaikan kepadamu. Terima kasih karena engkau telah bertahan sampai titik ini dan membuka hatimu untuk pesan yang disampaikan. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan, dan perhatianmu adalah bentuk penghormatan pada panggilan jiwamu sendiri.
Jika pesan ini berbicara kepadamu, aku memintamu dengan tulus untuk memberikan like, agar YouTube memahami bahwa konten ini relevan dan perlu menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang membutuhkan kejelasan yang sama. Sebagai bentuk penerimaan dan pengakuan bahwa pesan ini sampai kepadamu, tuliskan "Amen" di kolom komentar. Itu bukan sekadar kata, tetapi penegasan bahwa hatimu telah mendengar. Aku juga mengajakmu untuk bergabung bersama kami dengan berlangganan kanal ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, engkau tidak akan melewatkan pesan-pesan berikutnya yang akan datang tepat di waktu yang engkau perlukan. Ketahuilah, para malaikat sedang meninggalkan pesan-pesan ini di layar akhir. Pesan-pesan itu akan menyentuh hatimu dan berbicara tentang seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Tetaplah terbuka, tetaplah terhubung, dan izinkan setiap pesan menemukanmu saat jiwamu siap menerimanya.